Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Ilham Ramadhani, mahasiswa semester 5A Fakultas Hukum Universitas Merdeka, Pasuruan. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Konstitusi Tertulis dan Konstitusi Tidak Tertulis. Konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang 1945. Konstitusi disebut pula Undang-Undang Dasar atau norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara, dan biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Konstitusi ialah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Tujuan dari konstitusi tersendiri ialah, menurut beberapa ahli, bentukan yang dikodifikasi untuk mencapai keadilan, ketertiban, kemerdekaan, serta menjamin kesejahteraan masyarakat umum. Dalam teori ilmu hukum, konstitusi dikenal memiliki sifat yang fleksibel atau rigid. Berikut adalah alasan mengapa negara harus berkonstitusi. Negara harus memiliki konstitusi karena yang pertama, digunakan sebagai hukum dasar. Hukum dasar ini yang melandasi semua peraturan yang berlaku dan terbentuk di negara tersebut. Hukum konstitusi dasar menjadikan landasan sumber hukum yang baik di negara tersebut. Yang kedua, sebagai bukti kuat negara tersebut adalah negara yang sah dan berkedaulatan. Tanpa konstitusi artinya tidak ada ketentraman dan kedamaian yang jelas di negara tersebut. Yang ketiga, sebagai sumber hukum negara tersebut, segala hukum yang berlaku di negara pasti bersumber dari konstitusi tersebut, sebagai bukti bahwa konstitusinya berguna sebagai sumber hukum. Yang terakhir, membuktikan bahwa lembaga negara tersebut memiliki jalur perpolitikan yang jelas. Harus ada yang membatasi kekuasaan para pemimpin negara. Untuk itu, konstitusi dan hukum di bawahnya menjadi pembatas kekuasaan pemimpin dan membuat pemimpin patuh dan memiliki hakikat tertib hukum. Dan berikut adalah akibat yang muncul apabila negara tidak ada konstitusi. Yang pertama, tidak ada pegangan atau pedoman dalam menyelenggarakan pemerintah, sehingga muncul kekacauan yang apabila dibiarkan akan membahayakan eksistensi sebuah negara. Yang kedua, sulit untuk mewujudkan ketertiban baik itu pada tata pemerintahan maupun dalam tata pergaulan masyarakat. Kondisi ini akan memunculkan banyak kekacauan seperti pelanggaran terhadap hak orang lain, kesewenang-wenangan dari pemegang kekuasaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tidak adanya jaminan hukum dan penegakan keadilan bagi masyarakat, sehingga pada titik ini pihak yang kuat akan selalu mendapat kemenangan, kemudahan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ialah konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis merupakan aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang tentunya mengatur kehidupan bangsa. Kedudukan konstitusi tertulis sangatlah tegas karena jaminan kepastian hukum. Sesuai dengan namanya, konstitusi tertulis tercatat di dalam dokumen tertulis. Dan sedangkan konstitusi tidak tertulis ini biasanya berbentuk suatu kesepakatan bersama dalam masyarakat atas dasar kebiasaan. Konstitusi tidak tertulis atau disebut konvensi adalah kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Pada konstitusi tidak tertulis, umumnya sanksi yang diberikan berupa sanksi sosial atau sanksi masyarakat. Konstitusi yang tertulis yang pernah berlaku di Indonesia, contohnya seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, dan Undang-Undang 1945 hasil amandemen. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Terima kasih kepada dosen pembimbing. Kalau ada salah kata, Ahmad Ilham Ramadhani mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.